Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon maaf karena memang di luar dugaan tiba pada waktunya. Dari mulai jam 12 sudah delay rangkaian kesini ya. Jadi kemungkinan mengakibatnya kita akan mengalami perubahan jadwal yang agak buka. Puasa sudah dekat, harus juga masih terawih. Saya di sini Saud Sirait bersama Pak Hidayat Sardini, ya, Ibu Sri Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati sore hari ini, pertama saya mengucapkan terima kasih karena hadir dalam pertemuan ini besok. Dan yang kedua seperti tadi sudah disampaikan, muter-muter dia di atas jadi lama gitu. Jadi jangan marah sama saya. Jadi saya pikir sudah tepat waktu, ternyata telat sampai sini. Apalagi telat itu. Itu namanya telat itu namanya. Jadi saya mohon sekali lagi dimaafkan. Hari ini kita merupakan acara rangkaian dari beberapa pertemuan Aceh, kemudian Surabaya, lalu di Balikpapan, yang tujuannya tidak lain, pertama ingin cari masukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dewan Kehormatan harus menyusun kode etik baru. Jadi waktu mepet cuma 3 bulan ini ya, kode etik yang baru itu nanti akan dibentuk peraturan, dan peraturannya bersama lagi. Dan dalam undang-undang juga disebut harus ada konsultasi dengan DPR. Nah gitu, lembaga independen membuat. Nah sekarang ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, jadi termasuk Bawaslu juga kalau melanggar kode etik. Nah ini juga diurus oleh DKPP ini. Jadi DKPP ini di luar KPU, di luar Bawaslu. Kalau tempo hari itu di dalam KPU, sekarang ini di apa istilahnya di undang-undang, melekat di dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu. Jadi kita nggak punya staf sendiri, nggak punya staf kita itu ya bawa tingkat provinsi, tingkat sendiri. Sekarang ini semuanya disentralisasi dan dikonsentrasikan di DKPP, ya kan? KPU tingkat provinsi sampai kabupaten kota, Bawaslu tingkat pusat, Bawaslu tingkat provinsi, sampai Panwaslu tingkat kabupaten. Dan ini luar biasa ini DKPP ini. Kantor tidak ada, pegawai tidak ada, sekretariat tidak ada, tapi disuruh sampai desa, sampai desa. Nah, jadi saya sudah baca menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, dan saya harapkan sejak berdirinya DKPP, jajaran KPU seluruh Indonesia, begitu juga jajaran Bawaslu seluruh Indonesia dapat bekerja lebih baik, ya, lebih sesuai dengan aturan perundang-undangan dan aturan etika, kode etik yang berlaku. Jadi tidak bisa lagi bekerja sembrono, sembarangan, hanya karena tidak efektifnya pengawasan oleh Panwaslu atau oleh Bawaslu, atau tidak cukup efektifnya fungsi pengawasan sampai ke memberi sanksi. Nah sekarang ini DKPP ini diberi kewenangan memberi sanksi, paling rendah peringatan, dan kalau ditemukan ada pelanggaran yang lebih berat, itu bisa pemberhentian sementara. Dan kalau pelanggaran kode etiknya masuk kategori berat, kami tidak segan-segan untuk memberhentikan sebagaimana mestinya. Ya, jadi ini semua kita lakukan untuk menjaga kehormatan dari penyelenggara pemilu, supaya hasil pemilu itu bisa dipercaya. Dan dengan cara ini kita juga bisa memperbaiki etika politik di negara kita ini, mulai dengan etika penyelenggara pemilunya.
Dan ini merupakan entry point bagi kita untuk memperbaiki ya kemerosotan moral, akhlak bangsa kita yang sangat merosot sekali selama reformasi ini. Jadi kalau akhlak di bidang politik bisa kita benahi, mudah-mudahan ini bisa membantu ya perbaikan akhlak bangsa. Tapi tadi pesimis dengan banyaknya kendala tadi lembaga baru ini Pak, fasilitas dan sarana pendukung tadi gimana Kita Prof? jadikan itu sebagai sebagai catatan untuk kita menemukan cara yang tepat gitu ya. Jadi tidak usah berkeluh kesah dengan tidak ada staf, tidak ada apa begitu. Kita bekerja dengan apa yang ada. Ya, nah kami berpendapat bahwa selama kita taat pada misi ya mission driven gitu, mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan cara. Jadi baik KPU maupun Bawaslu itu kita pakai sebagai instrumen, sebagai infrastruktur pendukung. Tidak perlu DKPP punya staf sendiri, tapi staf yang ada ini kita manfaatkan. Gitu kira-kira. Anggarannya pun ada di Bawaslu, dan meskipun kita tidak punya anggaran, ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikoordinasikan, dikerjasamakan sehingga anggaran KPU itu bisa efektif untuk maksud memperbaiki etika penyelenggaraan. Gitu. Pak, dasar pembentukannya ini apakah karena nilai kinerja KPU dan Bawaslu ini Maksimal. Ya, di masa lalu dianggap fungsi pengawasan belum efektif, dan yang kedua tidak cukup kuat gitu ya, sampai ke penindakan sampai penjatuhan sanksi. Nah, untuk itulah semula sudah ada DK di KPU, lalu DK di KPU itu dikeluarkan menjadi lembaga sendiri gitu. Nah, dia juga bukan hanya KPU yang diawasi, tapi juga Bawaslu. Misalnya Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan melanggar kode etik juga, nah dia juga bisa kena. Itulah kira-kira ya. Ya, kita harapkan mudah-mudahan Dewan Kehormatan ini betul-betul bisa menjaga kehormatan, dan tentu harapan kita mendapat dukungan masyarakat. Soal pilkada untuk menekan golput. Nah, termasuk juga golput kalau penyelenggaranya dipercaya. Ini, Pak. Nah, Ini yang kan kedua DPT, ini lagi Pak. kita tunggu. Ya, mudah-mudahan DPT yang sudah ada, yang sudah disepakati masih terus bisa kalau misalnya yang penting kan kuncinya hak rakyat tidak boleh dihilangkan. Nah, kalau DPT itu walaupun DPT-nya misalnya masih ada kekurangan, enggak apa-apa. Yang penting DPT-nya diputuskan secara pasti berapa. Jangan seperti kemarin tidak pasti ya. Sekarang kalau sudah pasti, yang penting kedua adalah